Jadi itu daerah-daerah yang aku bilang banyak ya, daerah-daerah di Indonesia yang luar biasa punya keunggulan. Karena waktu saya ke Eropa Tengah itu banyak yang negaranya nggak punya laut, ya kan? Tapi Betul. dia juga kaya-kaya gitu loh. Nggak usah lah itu yang nggak punya laut. Yang Arab Saudi juga yang laut gitu, mereka juga suka tuh yang namanya underwater. Jadi negara kita di Indonesia Timur dengan kekayaan laut yang luar biasa itu sebenarnya akan sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata halal. Kebayang nggak wisata halalnya ngapain? Ya itu underwater tadi. Kan nggak usah ngomongin Islam apa Kristen apa enggak, itu underwater itu miliknya Allah kok. Kalau di Islam memang ada tadabur alam namanya. Kamu harus menghargai alam, harus tahu siapa pencipta itu daun jatuh aja Allah tahu gitu loh. Nah, yang kayak gitu. Tapi yang namanya karang taman laut yang indah di bawah itu juga berpotensi. Jadi waktu saya masih aktif sebagai ketua bidang pariwisata di PWI Pusat ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu periodenya habisnya 2023. Dari pokoknya 5 tahun lah kita ya. Habis 2023. Itu saya gencar banget itu sosialisasi tentang Wakatobi sebagai tujuan wisata halal. Nggak usah di dalam, nggak usah sampai orang lain yang non muslim, yang di dalam organisasi aja suka bilang, sesama Islam ini bilang, ngapain sih pakai ini wisata halal lah. Ya memang lagi trennya di seluruh dunia itu orang maunya wisata halal. Jadi waktu saya mengajukan untuk salah satu konferensi itu temanya wisata halal, itu di dalam sendiri itu udah di istilahnya saya mesti mempertahankan skripsi saya dalam tanda petik mengenai wisata halal ke Wakatobi. Kebetulan waktu itu kan tempat yang kita kongres apa sih istilahnya ya, pokoknya venue-nya Hari Pers Nasionalnya adalah di Kendari. Nah, Kendari Wakatobi itu deket. Jadi setelah itu pun saya berusaha supaya ada penerbangan Bali langsung Wakatobi, supaya arus kunjungan turisnya juga banyak. Kalau wisata halal, jadinya wisata halal ya gampang. Orang-orang yang biasa jual paket tur itu tinggal bikin apa namanya istilahnya, ditempatkan di hotel yang inilah syariah, mungkin banyak pasti di daerah adalah tuh syariah misalnya, atau yang apa makanannya yang dikasih juga yang halal. Mereka kan cuma turun-turun ke laut terus tuh, bisa 7 hari, bisa berapa hari. Iya, sedangkan Wakatobi itu cuma pulau, Mbak. Paling iya, mau dikelilingin sehari selesai kelar. Lebih banyak dia ke laut, ke bawah. Ya, ini bekerja sama dengan pemerintah nggak, Bu? Ada dukungan dari waktu pemerintah? Hari Pers Nasional? Ya ada, kita ketemu semua. Terus saya juga bikin seminar kan di Hotel Bintang 5 dan manggil narasumber yang kompeten lah istilahnya, yang tahu persis daerahnya gimana ya. Sampai sekarang sih belum ada, tapi Bank Dunia juga kayaknya udah mulai konsen ke sana juga segala macam. Ya mungkin semuanya emang slow ya. Di Indonesia itu semuanya serba slow. Karena belum ada yang orang yang mau jadi pionir kali ya. Jadi dia wait and see gitu-gitu ya sifatnya. Itu sebenarnya kan dalam artinya kita orang awam ya. Susahnya sih ya bikin namanya penerbangan langsung dari Bali ke Wakatobi. Hilda, soalnya kamu tuh nggak ngerti gimana itu kapasitas seatnya nanti, biayanya, afturnya, terus nanti penumpang dari sana ke sininya terisi, tapi nanti baliknya kosong apa enggak? Dari segi ekonomi lah, Bu. Ada segini. Aduh, gue bilang gitu. Kalau dari PNL-nya lah kasarnya. Kan kalau dalam bisnis kan pasti begitu. Kita berbicara kan dalam dunia bisnis kan. Makanya di industrinya, industri pariwisatanya itu jual paket kan. Kalau orang udah pergi ke Wakatobi harus balik.
Nggak bisa dianya terus tinggal di Wakatobi. Dia harus kembali. Paketnya itu berapa hari? Keisi dong maksudnya. Kan dia pulang balik dong pastinya. Oh iya betul. Banyak banyak ornamen yang harus dipikirkan, Bu. Iyalah gitulah. Tapi kenapa sih susah banget gitu? Kan gemes gitu jadinya. Ya mungkin Ibu dan teman-teman itu harus memang nempel dengan pemerintah, dengan Bapak Sandiaga Uno itu, ya kan? Mungkin karena kan dia menggalakkan sekali ya soal pariwisata. Nah mungkin salah satunya itu. Terus kemudian yang paling penting bagi saya mungkin ya, ini is my own opinion aja ya Bu ya, bahwa pesannya nggak sampai. Tidak hanya ke masyarakat, tetapi ke masyarakat umum, tapi juga ke para pejabat-pejabat atau mungkin yang tadi Ibu bilang teman-teman Ibu sendiri juga nggak nyampe. Padahal kan wisata halal tourism itu sebenarnya ya sama aja dengan wisata konvensional, bedanya cuma tambah sholat, tambah restoran yang halal gitu membuat kan, nyaman umat muslim untuk melaksanakan ibadahnya tanpa harus di skip gitu lah ya. Kan 5 waktu sholatnya, nggak boleh di skip gitu loh. Emang ada kemudahan, Allah tuh kasih kemudahan kalau kita lagi traveling tuh boleh gitu ya. Ada jarak keluar dari kota kita 80 km baru boleh tuh dianggap dikasih dispensasi 2 rakaat yang harusnya 4 gitu ya. Banyak lagi teh masalahnya, tapi kalau emang harus tidak ya. Pentahelik itu pemerintah, swasta, masyarakat, semuanya keroyokan sama-sama. Jadi kalau misalnya yang teriak kita melulu, ya kapan mau majunya, ketinggalan. Ya maaf ya, mungkin teman-teman atau orang-orang pemerintahan itu tidak tahu kita tuh udah kalah dari Vietnam jauh gitu. Padahal kita yang lebih bagus gitu lah. Nggak usah yang gitulah, yang Kamboja, yang Myanmar aja sekarang ngomongin wisata halal, ya kan? Ya mungkin Bu, ini nggak skeptikal sih. Mungkin karena kita negaranya mayoritasnya Muslim. Nggak, mungkin karena mayoritasnya Muslim juga Bu. Jadi take it for granted bahwa di mana-mana ada halal kok, di mana-mana ada masjid, di mana-mana kita bisa berdoa dikasih ruangan khusus untuk ibadah. Mungkin take it for granted seperti itu Bu. Kalau misalnya di Myanmar atau negara-negara luar sana, mereka kan bukan mayoritasnya tidak Muslim. Jadi mereka lebih lebih semangat untuk menarik wisata yang beragama Muslim, ya kan, datang ke negaranya dengan dia kasih tahu bahwa kita di sini yang mayoritas Buddha, seperti saya bilang Thailand, Myanmar gitu kan, itu ada loh restoran halal nih di sini, kemudian ada loh masjid di sini, hotelnya ada loh yang di sini. Nah, mungkin itu bukan? Apa saya salah persepsi? Bisa juga take it for granted bahwa bahwa karena kita negara Muslim, ya memang kita 272 juta penduduk, makanya dibilang Muslim terbesar di dunia. Taruhlah misalnya Muslimnya 230 juta, ya tetap aja paling top. Orang Malaysia cuman penduduknya berapa? 30 juta ya, lebih? Nggak tahu lah, ya kan? Iya. Ya. Kita itu 200-nya masih ada nempel, 230 juta Muslim. Ya itu mungkin juga Bu salah satu kendala yang mereka berpikiran, aduh kalau kita mau sholat niat aja kali sebagai Muslim ini, mohon maaf ya Bu ya, kita berhenti di pinggir jalan minta numpang wudhu, sholat bisa gitu, karena ini umat Muslim juga kayak kita kan Bu, mungkin nggak itu seperti bisa jadi karena orang-orang yang yang udah lama di industri pariwisata juga bilangnya ngapain sih pakai di label-label halal. Nah, yang tadi yang aku bilang di antara teman sendiri yang Muslim gak perlu lah label-label halal. Bukan soal label, ini masalah tren dunia. Ketika orang Islam menjadi melek wisata, dia itu pingin ibadahnya
tidak terganggu karena ibadah 5 waktu itu di dalam Islam tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagaimana kita nih, udahlah nggak usah kita nih sebagai orang apa ya, bukan seorang yang mau apa sekedar memfasilitasi, tapi ini nilai ekonominya gede banget. Jadi kalau emang kayak Indofood ya saya sebut nggak apa-apa lah, gitu lah. Udah mendunia, ya kan halal loh itu. Emangnya si produsennya orang Muslim kan? Enggak. Nah, orang Indonesia merasa bahwa ya udah ngapain sih pakai halal-halal, orang kita juga di sini semua Muslim kok. Mungkin itulah makanya saya dari awal bilang, Mbak, aku terangin dulu ya, aku bilang gitu ya, bahwa halal tourism adalah bagian dari halal industri. Sebutin tuh 7 tadi sektornya segala macam. Dan halal tourism itu adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam makanya harus halal. Nggak ada lagi tuh yang namanya kosher, nggak ada lagi yang ini yang yang jadi abu-abu gitu loh ya. Pokoknya dia maunya yang halal. Dan jangan lupa siapa sekarang yang traveling di dunia, Gen Z sama milenial ini udah yang lebih tuaan lah di bawah kita. Tapi kan mereka itu yang banyak sekarang. Dan Gen Z-nya itu ada satu yang saya baca di hasil dari laporan dari Crescent Rating lagi nih. Dia bilang dia anak Gen Z. Jadi dia bilang, saya kalau nyari hotel di suatu negara yang dekat masjid, kan ya Allah, sampai nyari hotel pun dia nyari yang dekat masjid. Artinya apa? Dia kalau bisa sholatnya 5 waktu di masjid. Tapi kan biasanya kalau subuh kan terlalu pagi ya. Kalau bisa dia 4 kalinya mungkin di masjid. Gitu. Kayak di Singapura tuh makanya ada hotel yang dekat dengan masjid. Itu laris. Gitu. Dan itu betul. Anak-anak Gen Z sekarang sukanya petualangan. Ya kan? Dia itu ke seluruh dunia nih untuk mendapatkan petualangan. Petualangan itu lebih ke interaksi dengan masyarakat lokal, budaya. Nah, sekarang terakhir tuh wellness juga mereka suka. Oh, itu nomor wellness 1 tuh, wellness. Sekarang Gen Z. Spa, pijit, segala macam itu juga suka banget mereka. Jadi yang kayak gitu tuh kalau nggak ditangkap dengan bilang, kita kan negara Muslim, nggak usah pakai label-label halal, ya nggak mau. Dia akan pilih ya karena dia orang yang syariatnya dengan keyakinan agamanya dia. Kalau misalnya nggak dibilang bahwa ini sertifikat halal ya gitu. Kayak saya ke Taiwan, itu benar-benar itu sertifikat halalnya itu terpasang di dalam restorannya. Iya betul. Jadi kita yang makan emang betul itu bahwa itu benar. Berarti PR Ibu banyak banget. Oh, banyak. Banyak dan berat banget. Jangan dibikin berat. Segala sesuatu jangan dibikin berat. Semuanya dibikin enak aja. Jangan. Dari komunitas Ibu ini ada berapa banyak yang sudah mengerti? Nggak bisa saya klaim. Karena kayak Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia itu memang semuanya Muslim, tapi belum tentu mereka concern kepada masalah wisata halal. Komunitas saya di Forum Wartawan Pariwisata di Kementerian Pariwisata itu jumlahnya bisa 150 orang, ya kan? Belum tentu dia akan mempunyai sama fokus persepsinya ke halal tourism. Tapi saya punya keyakinan gini, ketika saya mendirikan Forum Dialog Pariwisata itu di tahun 1991, negara lagi mau bikin Visit Indonesia Year. Jadi saya sama teman-teman yang peduli itu, kita tuh mesti ada komunitas, ada wartawan pariwisata yang secara terus-menerus menulis tentang pariwisata, sehingga nanti akan terjadi pergerakan gitu. Ya itu butuh lama, karena dari 91 sampai 2007 aja itu saya sampai masukin ketika misalnya ada inian di DPR ya, di seperti hearing gitu ya, hearing dan anggota-anggota DPR tuh nginep di hotel, kita tuh masukin lewat
hotel ke kamar-kamar pengetahuan mengenai apa itu pariwisata. Oh begitu. Sampai kayak gitunya. Tahun Dan itu 90-an. untuk orang-orang Untuk anggota DPR ke kamar-kamar. Sampai kayak begitu. Ada ininya nggak, Bu? Ada dampaknya dong. Jadi di komisi pariwisata di DPR kan mereka juga lebih lantang. Bahkan ada yang beberapa teman yang asalnya wartawan tapi jadi politisi itu rutin bilang, "Hil, trennya apa nih? Apa ininya?" gitu. Pokoknya mereka nanya lah gitu loh ya. Apa nih yang mesti dibahas? Oh ya nih masalah ini gitu. Nah, karena kita kan sesama wartawan, saya nggak pernah berpindah jalur. Saya dari 45 tahun sampai sekarang tetap pariwisata. Bukan tetap pariwisata, tetap jadi wartawan dan fokus di pariwisata. Terakhir mulai dari 85 ke sini ke tahun 2024 itu saya benar-benar jadi concern dengan masalah pariwisata terus gitu. Dan ini yang terakhir 2-3 tahun atau 4 tahun terakhir ini yang pariwisata halal. Iya, sejak Covid ya. Sejak dari COVID 2020 lah. 2020 ya. Ya itu pas awal COVID dari ya. Covid. Awal mula dari Covid itu kan Januari. Apakah pariwisata halal ini memang munculnya pada saat Covid itu, Bu? Ya, begitu itu udah banyak experience dari waktu Covid kan kita semua di dalam nggak boleh keluar segala macam. Yang mulai bisa keluar kan 2021 terus kita mulai pakai harus pakai Masker, periksa dulu. Enggak pakai kita ini. boleh penerbangan kita boleh terbang asal kita udah ini dulu kan ya. Bebas Covid kan waktu itu. Waktu itu bayarnya 1,5 juta ya. Ngalamin tuh saya sering sekali tuh. Sampai akhirnya kalau kita mau terbang kita cukup bayar sekitar 100.000 ya antigen itu kan ya. Ya sampai akhirnya ke sini. Nah, itu di situ kan kelihatan tuh ketika orang sudah mulai bergerak ke luar negeri. Nah, ini ternyata yang muslim ini kan ternyata lebih tinggi daripada orang-orang yang lain yang pergi jalan gitu. Iya, tentu aja ya karena reflect ke mayoritas populasi kita kan. Benar. Gitu. Oh, oke. Jadi ngerti deh. Berarti sebenarnya mempromosikan halal tourism ini nggak tahu ya, kalau menurut saya sih lebih ke ekosistem ekonominya, Bu. Supaya orang tuh jadi kayak tertarik gitu loh, Bu. Kalau kita bicara halal tourism, I don't think people will understand, terus pengen ngerti apa sih gitu. Pasti gitu ya, Bu ya. Maaf ya, soalnya pasti akan aduh apalagi nih gitu loh. Dan kita kan negaranya mayoritas muslim, apalagi ngomongin halal. Gitu kan yang tahu kan kita sendiri gitu loh. Kalau being critical lah, Bu. Kalau saya pokoknya gitu. Nomor 1 dia extended service. Mau destinasinya kemana aja asal yang tidak menyinggung masalah-masalah yang memang dilarang agama. Kalau mau ke Thailand jangan nonton striptease, ya dong. Ke Thailand tuh kita ke laut, kemana yang tadabur alam, yang mengikuti budaya, bukan terus itu wisata halal. Tapi dimasukkan rutenya, itinerary-nya misalnya nonton itu. Nah, berarti Bu, kalau nggak boleh gitu kan. Iya, itu kan kalau saya melihat misinya tuh idealis banget. Itu kalau saya boleh ini ya, idealis banget. Karena apa? Karena justru negara-negara yang dituju oleh orang-orang kita yang mayoritas muslim itu kan negara-negara yang non muslim tentunya. Karena mereka mau tahu, kalau mereka mau tahu negara muslim mereka umroh gitu kan, atau naik haji. Tapi mereka justru ingin tahu ke negara-negara yang non muslim tapi aman. Aman sholat, aman makan. Nah itu berarti kan memang mungkin halal tourism ini lebih cocok di negara sana, Bu, bukan di sini. Yang pinter itu negara-negara yang di sana. Maaf aja ya, yang di sini belum belajar bagaimana tadi ekonomi yang bisa dihasilkan. Yang pinter itu tahun 90-an saya ke Hong Kong udah punya loh, Mbak. Yang namanya buku panduan untuk orang Islam, kemana aja dia harus pergi, tempat dia makan, tahun 90-an loh itu Hong Kong. Sebenarnya sebelum si Jepang, Taiwan, segala Bangkok,
Hong Kong duluan kalau aku bilang. Hong Kong duluan yang udah lebih ngerti dan dia berusaha menjaring karena dia tahu nilai duitnya ini berapa gitu loh. Dihitung sama dia hasilnya gitu. Terukur. Itu kan dia mengaplikasikan, mengeksekusi gitu kan Bu. Nah, kalau misalnya Ibu mempunyai rencana halal tourism ini, selain kita misalnya seperti ini, podcast, kemudian ada di website segala macam, ke masyarakatnya lebih kemana sosialisasinya? Ya tergantung maunya ke siapa, mau kalau di sini enggak, maksudnya rencananya Ibu itu. Oh ya harusnya orang Indonesia duluan yang nomor satu, yang jadi masalah ini orang Indonesia. Iya, how Ibu, kan kita udah tahu untuk orang Indonesia, dari orang Indonesia untuk orang Indonesia punya masalah orang Indonesia, gitu, but how you're going to do it gitu loh. Ya, mestinya pemerintah berkolaborasi, bersinergi dengan wartawannya, dengan persnya di masing-masing daerah. Ibu sudah membuat grand plan seperti itu kepada... Oh, udah, tidak diterima. Setiap menteri, ya maaf ya, setiap pimpinan itu udah punya programnya sendiri-sendiri. Jadi agak susah lah kalau kita menawarkan hal-hal yang namanya kolaborasi dan sinergi itu indah di mulut, diucapkan, implementasi di negara ini belum gitu loh, belum. Jadi harusnya para pimpinan itu mendengar. Jadi kan nggak mungkin dong saya ngeluarin duit miliaran untuk menghalalkan untuk supaya orang itu mampu mengerti bedanya halal tourism sama friendly muslim apa. Di situ aja deh, nggak usah mutak-mutak yang lain, di situ aja deh. Ya, ngerti nggak yang namanya halal tourism, ngerti nggak yang muslim friendly. Di situ aja dulu. Oke. Itu benar-benar Bu, saya setuju itu. So what next? Setelah Ibu tadi bicara gitu, itu aja dulu, what next? Itu nanti orang kalau udah paham, udah ngerti, kreativitasnya banyak. Dia akan bergerak sendiri. Yang membuat paham tuh sopo? Ya media pers, ya pemerintah. Tapi kan mesti ada, kan misalnya gini, saya tidak mempunyai, saya my opinion ya pribadi. Berarti kan Ibu yang mempunyai ide itu, ya kan, dan teman-teman lah beberapa. Nah, berarti kan ada how to eksekusinya kan, membuat convincing pemerintah untuk ikut, convincing department apa untuk ikut. Nah, how-nya itu bagaimana Bu? Ya saya sih sekarang kalau selama ini saya masih dengan usaha saya sendiri. Karena yang diajak untuk berkolaborasi dan sinergi itu belum terbuka hatinya. Yang seperti tadi saya bilang dari awal, Bu, saya tanggal 7 September mengundang teman-teman di rumah saya untuk membahas masalah forum pariwisata halal, apa yang harus kita lakukan, kedepannya bagaimana. Nah, kita nanti dengerin dari teman-teman yang lain, baik dia bukan dari persaudaraan jurnalis Muslim Indonesia maupun dari yang wartawan konvensional biasa aja deh, wartawan yang tidak terlalu pariwisata juga boleh, yang pariwisata juga boleh. Pokoknya saya ngumpulin 100 orang untuk mensosialisasikan ini. Saya nggak akan bilang, kamu nanti semua nulis ya, enggak. Saya lebih ke sosialisasi, mengedukasi aja. Kalau mereka merasa bahwa, oh ya ini pantas ditulis, ya dia akan nulis sendiri. Insting mereka yang akan berbicara. Menurut Ibu nih, feelingnya Ibu, apakah ini akan berhasil untuk membuat mereka mengerti dan akhirnya terimplementasi di masyarakat? Dan masyarakat tahu bahwa halal tourism itu ada dan apa itu halal tourism? Insya Allah. Ibu tahu nggak, waktu tahun 90, antara 85 tahun 90, wartawan pariwisata itu ada nggak sih? Nggak ada Bu. Ada nomor 1, Ibu siapa namanya? Itu orang Myanmar, yang dia menikah dengan orang Indonesia. Bu Desi Hatmoko, aduh astagfirullahaladzim lupa. Cuman dia yang senior. Yang kedua Mimi Hudoyo, itu teman satu angkatan saya, ya kan. Ada juga Maria Hartiningsih, ya kan. Itu yang konsisten dengan pariwisata.
Yang lainnya belum ada, Bu. Justru dengan Forum Dialog Pariwisata tuh saya ngundang narasumber saya tuh dari industri pariwisata, ya kan? Entah itu hotel, entah itu travel agent, entah siapalah gitu ya, atau dia mungkin pengelola objek wisata ya. Ketemu dengan teman-teman, ngobrol santai aja nih kayak kita gitu ya. Kedepannya tuh mestinya gimana gitu. Lama-lama yang namanya wartawan pariwisata itu banyak. Dari hasil, saya nggak bisa mengklaim bahwa itu dari FDP. Karena FDP memang konsisten ngadain itu sebulan sekali pasti ada. No sponsor. Ya kan? Yang paling memperhatikan kita itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di zaman Ponco Sutowo. Ya kan? Ya, dia juga karena dia karena dia juga owner hotel, dia juga kadang-kadang bantu kita, ya kan? Nggak ditampik, semuanya juga ada gitu loh, ada kontribusinya gitu. Tapi yang lain tuh ya sama sekali ya cuman undangan aja. Undangan itu nggak kita bayar juga, orang mereka juga istilahnya jadi terkenal gara-gara forum. Kan dia dikutip ngomongannya, nggak pernah ada tuh yang ngomongin gitu tuh. It's because FDP enggak, tapi biarin aja. Yang penting itu semuanya berjalan, Mbak. Kalau aku tuh lebih suka hal-hal yang sampai doa subuhku nih, doa subuh, aku bilang pertemukan saya dengan orang-orang yang terbaik dan izinkan saya berbuat kebaikan. Ya udah, kalau kita udah bilang begitu, kalau saya bikin sesuatu, ya nanti mereka akhirnya menjalar. Yang penting konsisten ya, Bu. Yang ya. penting kita jalanin terus aja konsisten. Nggak usah, ibaratnya ya, kalau kita mau berbuat baik, jangan mikirin pahala duluan. Betul. Nggak usah. Dalam kehidupan begitu, Bu. Iya. Cuma halal turism kan? Enggak. Toh kok buktinya bisa ya? Ya mungkin nggak sekarang, tapi mungkin 10-20 tahun kembali. Ya kemudian FDP itu prosesnya ya berapa lama itu? Dari tahun 91 sampai 2000-an ya? Sampai tahun 2007. Itu aja udah berapa? Sekitar 17 tahun lebih. 16 tahun. 17. Iya, 17. Ya perlu waktu. Sekarang Ibu bisa lihat website pariwisata itu bekas, istilahnya anak buah saya, staf-staf saya udah punya perusahaan sendiri mereka, dan kita saling support. Ya itulah potensi-potensi yang dilihat pariwisata Indonesia kan sekarang banyak semua sekali. udah punya, bukan cuma satu website pariwisata, itu ribuan. Keren ya, Bu ya. Belasan ribu malah sekarang. Dari yang enggak ada. Lokal ya yang bisa melihat referensi, tapi dari orang-orang luar juga banyak ya. Bisa. Itu ide bagus juga tuh, nanti kita bikin. Suka perhatiin nggak bahwa influencer dari luar negeri itu di YouTube tuh banyak tuh, dan bisa kita lihat tuh yang bisa menerangkan dengan baik dan benar dan detail itu kayak Jason Travel misalnya. Aku sering tuh baca sama dia. Yang lain juga banyak gitu lah. Tapi kan kita bisa lama-lama kan kita bisa lihat, oh iya ya dia menjelaskannya jauh lebih detail, menarik, komprehensif. Kan orang semua belajar. Dan mereka itu di sini loh, Bu, kesini melihat, kemudian menjelaskan dan mengambil sesuatu yang tidak ada di website orang lain. Jadi itu yang membuat mereka kelebihan mereka lah. Yaitu kembali lagi bahwa kita kadang-kadang mempunyai segala sesuatu di sekeliling kita ini, terus kita take it for granted. Allah nanti juga ada. Aduh nanti begini. Kalau orang lain udah bikin, baru merasa kecolongan. Kita merasa kecolongan kayak gitu.